Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Harto, channel yang membahas masalah psikosomatis, GERD, anxiety, dan asam lambung. Oke teman-teman, dalam video ini Mas Harto ingin berbagi ya tips atau cara mengendalikan overthinking penyebab kecemasan. Oke, simak terus video Mas Harto berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya teman-teman ya yang sudah mengikuti channel Mas Harto, sudah nonton, sudah menyimak, sudah subscribe ya. Ini Mas Harto pagi ini santai ya, santai aja dulu ya, santai sambil berbagi tips ya kan, berbagi tips tentang bagaimana caranya kita biar tidak overthinking itu gimana ya caranya. Karena overthinking itu kan salah satu penyebab ya, penyebab dari kecemasan ya. Kalau teman-teman itu masih selalu overthinking, itu nanti teman-teman ini ya, apa namanya, bentar ya, minta hidupkan kipas biar sudah ya. Jadi apa tadi ya, overthinking ya, cara mengendalikan overthinking itu sebetulnya kebiasaan yang membuat otak kita itu selalu bekerja ya. Jadi kalau teman-teman itu apa-apa dipikir, apa-apa dianalisa, apa-apa diperhatikan ya, nah itu menyebabkan istilah overthinking atau kebanyakan mikir. Nah ketika kebanyakan mikir itu akan memicu amigdala ya. Kalau teman-teman tuh mikir yang mungkin yang enak-enak, yang nyaman, mungkin nggak terlalu berpengaruh ya teman-teman. Tapi coba teman-teman perhatikan ketika teman-teman nonton channel misalnya tentang konspirasi ya kan, tentang akhir zaman misalnya kan. Nah itu sangat menyebabkan teman-teman tuh nanti pikirannya kemana-mana ya, nanti membayang-bayangkan yang belum terjadi ya kan. Terus yang terjadi apa, wah jangan-jangan nanti seperti ini, jangan-jangan seperti ini, padahal itu sebetulnya tidak menjadi nyata ya, walaupun kemungkinannya sih 50-50 ya, namanya orang menganalisa itu kan kemungkinannya cuma dua ya, kalau tidak benar ya salah. Jadi sehebat apapun orang itu memprediksi, menganalisa, itu masih kalah dengan ketetapan Tuhan ya. Kalau ketetapan Tuhan berbicara lain, nah itu analisanya biar semua ya. Contoh misalnya tentang akhir zaman, tentang konspirasi global, tentang penindasan, tentang kezoliman dan sebagainya. Itu kalau teman-teman tuh berpikir terlalu banyak ya, apa-apa dipikir, lihat berita masalah korupsi nanti mikir gitu. Nah itu sebetulnya kebiasaan teman-teman yang akan menuju kepada pola overthinking ya. Misalnya nah ini kalau masalah-masalah yang ada di luar ya, kalau masalah yang di dekat kita misalnya di lingkungan, terus kita itu mungkin sering mikir tetangga ya kan, tetangga beli apa kita mikir ya. Terus tetangga jalan-jalan kita juga pengennya jalan-jalan. Nah itu nanti menjadi terakumulasi ya. Jadi kita itu kadang-kadang ketika overthinking itu lupa pada kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini dimana kita tuh sebetulnya lebih mudah bahagia dengan hal-hal di luar materi ya, walaupun materi itu tetap penting ya teman-teman. Nah, ini Mas Harto bukan ya, bukan menceramai atau mengajari teman-teman ya, ini juga buat Mas Harto sendiri. Jadi kita coba sama-sama belajar ya bagaimana kita mengatasi kecemasan ini dengan tanpa obat, tanpa melakukan hal-hal yang mungkin teman-teman itu sangat keberatan ya, dan harus ke tempat yang jauh untuk berobat gitu ya.
Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini, mudah-mudahan ya teman-teman nanti sedikit demi sedikit Mas Harto harapkan insya Allah teman-teman tuh bisa sembuh tanpa harus pergi ke psikiater, tanpa harus pergi ke dokter yang mungkin jaraknya jauh dan membutuhkan biaya yang sangat besar ya kan. Nah ini ya Mas Harto hanya sekedar sharing. Tapi kalau teman-teman tuh sudah tidak kuat, ya mau gimana lagi, teman-teman bisa ke puskesmas ya kan, atau ke rumah sakit umum. Nanti kalau teman-teman tuh keberatan dengan biaya, bisa menggunakan BPJS. Nanti ada yang namanya poli jiwa ya. Nah di situ nanti teman-teman akan menemukan pengobatan melalui jalur medis ya, atau obatnya. Nah kalau bisa teman-teman itu kan berusaha sendiri ya, berusaha sendiri di rumah bagaimana cara mengatasi kecemasan itu. Makanya Mas Harto kan sering dalam video-video sebelumnya menggunakan rumus teknis ya, terima, nikmati, dan syukuri. Jadi modalnya apa? Terima dulu ya teman-teman tuh, pokoknya sudahlah, terima dulu bahwa ini tuh takdir dari Tuhan, takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika teman sudah bisa menerima, ayo mulai langkah kedua teman-teman. Apa itu? Belajar ya kan, belajar memahami penyakitnya apa tahu sebetulnya kan itu. Kalau dikatakan ini penyakit fisik, kok sudah ke dokter, sudah ke ini kok nggak sembuh-sembuh, nah itu berarti teman-teman sudah mulai harus berpikir ya kembali ya, berpikir kembali untuk mempelajari ini sebenarnya masalahnya di mana kan. Nah, Mas Harto juga sering jelaskan bahwa gejala-gejala general anxiety disorder atau panic disorder itu ya seperti yang teman-teman alami itu ya. Soalnya kalau kita mau bahas lagi gejalanya itu banyak banget teman-teman, mungkin ya itu sering diulang-ulang ya. Padahal gejala itu, kalau kita sering mendengar gejala-gejala itu, teman-teman nanti itu tidak fokus pada cara menyembuhkannya, malah fokusnya pada mencocok-cocokkan gejala ya kan. Jadi teman-teman nanti nggak bergerak maju ya. Maksud Mas Harto seperti itu. Jadi kalau teman-teman tuh sudah mulai bisa menerima ya kan, ya sudahlah ini takdir dari Tuhan, saya terima, oke, nggak masalah. Kemudian caranya untuk keluar dari kecemasan itu bagaimana? Ya belajar terus memahami. Nah setelah belajar apa? Teman-teman berlatih ya, berlatih terus menerus. Dan ini tidak cepat ya teman-teman, butuh proses yang mungkin agak lama. Karena teman-teman tidak menggunakan obat. Kalau teman-teman menggunakan obat itu mungkin bisa lebih cepat ya, bisa lebih cepat. Tapi ada kasus-kasus tertentu ketika kecemasan itu belum parah, itu bisa cepat sembuh teman-teman. Mungkin dalam waktu 3 bulan ya, 3 bulan itu sudah mulai oke, sudah mulai beraktivitas normal itu ada teman-teman, karena tingkat keparahannya itu tidak berat ya, itu bisa terjadi ya teman-teman. Nah makanya teman-teman, kalau teman-teman itu orang yang senangnya suka mikir, apa-apa dipikir gitu, nah itu akan mengarah kepada pola-pola yang men-trigger kecemasannya. Itu semuanya dipikir, lihat apa aja di jalan dipikir ya kan. Ada orang jualan kemahalan dipikir, ada apa kenaikan harga cabai dipikir, kenaikan harga tomat dipikir. Wah itu repot itu teman-teman. Makanya hidup itu kalau bisa ya teman-teman ya, relax dan istirahatkan otak serileks-rileksnya, sesantai-santainya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu kan nggak bisa ya kalau mendengar sesuatu atau membaca sesuatu atau menonton sesuatu, teman-teman itu ya berlatih untuk cuek ya sudahlah, itu bukan urusan saya. Nah Mas Harto di video sebelumnya kan sudah pernah membahas kan, jadi ada langkah-langkah untuk bisa terhindar dari overthinking, yaitu menggunakan 3 lingkar ya, 3 lingkar itu ya. Nanti simak lagi di video Mas Harto sebelumnya ya, itu insya Allah bisa membantu ya teman-teman ya, karena itu cara berpikir kita menghadapi masalah. Kadang-kadang orang stres, orang depresi, orang mengalami kecemasan, anxiety, itu ya karena pola pikirnya sendiri.
Tapi karena itu sudah masuk ke alam bawah sadar, seolah-olah yang salah itu bukan diri kita ya teman-teman, tapi orang lain yang membuat diri kita seperti ini. Makanya pikirannya kemana-mana teman-teman. Apalagi ya maaf ya nanti dikaitkan dengan hal gaib, wah itu tambah runyam lagi tuh. Wah jangan-jangan dibuat si anu, wah itu kan repot kan. Makanya teman-teman itu saran Mas Harto, kedepankan real anu ya, logika ya, kedepankan logika, kedepankan apa namanya itu, berpikir logis, berpikir dengan rasional ya kan. Nah itu sebetulnya untuk membantu teman-teman itu untuk mengatasi kecemasan itu. Makanya kalau kecemasan itu teman-teman turuti dengan pikiran-pikiran yang berlebihan, ya akhirnya ya dia akan mengendalikan kita gitu. Nah kita nggak bisa keluar ya. Nah, ini salah satu cara aja ya teman-teman ya. Jadi untuk tips untuk bisa mengendalikan overthinking ya, penyebab kecemasan itu ya teman-teman berusaha untuk tidak tidak terlalu banyak memasukkan informasi ke dalam diri kita, karena sifatnya peristiwa itu netral ya teman-teman, netral. Nanti teman-teman tinggal memanai. Nah ketika memanai itu berarti sama dengan menarik peristiwa itu ke dalam diri kita. Kalau teman-teman itu misalnya ada peristiwa yang lewat gitu ya, itu sebetulnya itu netral sifatnya. Contoh misalnya teman-teman itu ke minimarket antri, itu sifatnya netral sebetulnya. Tapi karena pikiran kita itu sudah kacau ya, akhirnya menjadi ketakutan. Nah itu sebetulnya ada cabang dari anxiety ya, yang namanya itu kalau tidak salah agorafobia ya kalau nanti salah bisa dikoreksi ya Mas Sarto ya. Agorafobia ya, itu takut dalam lingkungan orang banyak. Itu jalan salah satunya ya itu teman-teman ya, menggunakan psikoterapi ya, atau ke psikiater ya, bisa menggunakan obat-obat SSRI ya, itu untuk apa namanya, memfilter serotonin. Nah hormon serotonin itu hormon untuk alam sadar ya, istilahnya tuh ketika kita bangun dari tidur itu kan butuh serotoninnya, tuh dibutuhkan tubuh untuk menjalani aktivitas hidup sehari-hari, itu namanya serotonin. Nah ketika teman-teman nanti mau tidur, nah itu nanti yang bekerja adalah melatonin. Nah ketika alam bawah sadar teman-teman itu bermasalah, nah maka melatoninnya itu sedikit ya, karena walaupun posisi tidur alam bawah sadar itu perang sendiri. Nah terus hormon kortisolnya masih tinggi di dalam tubuh, sehingga apa, teman-teman ketika bangun tidur nanti ya mengalami banyak mimpi buruk, kemudian nanti bangun tidur kok malah capek ya kan, nggak seger. Nah itu bagian dari itu ya. Ada juga yang mengalami depersonalisasi, jadi bangun tidur tuh kayak bingung sendiri, itu juga ada ya teman-teman ya. Nah makanya kalau kita bisa memahami secara utuh dan menyeluruh, teman-teman tuh nanti penilaian akan sembuh sendiri teman. Walaupun memang lama proses. Ini pengalaman Mas Harto ya. Nah kalau mungkin ada pendapat lain dari ahli medis ya, yaitu berbeda ya, karena ini Mas Harto ngalami sendiri dengan belajar, berlatih ya kan, itu bisa teman-teman mengendalikan amigdala tadi, olah napas gitu ya, itu bisa teman-teman mengendalikan itu. Nah buktinya alhamdulillah ya Mas Harto tuh alhamdulillah sudah mencapai titik itu. Jadi kecemasan datang itu sudah mulai bisa dikendalikan, atau lebih memperpanjang jaraknya ya, intervalnya tadi ya. Nanti ya semakin lama nanti teman-teman akan semakin sehat, normal seperti biasa ya. Terus jangan lupa olahraga, kemudian kalau pakai celana ya, ini ya pakai celana itu jangan terlalu menekan perut, karena kalau ada yang punya GERD itu sangat pengaruh, itu membuat perut gak nyaman. Dicari celana-celana yang longgar yang tidak menekan perut ya.
Oke, itu saja ya, mungkin agak muter-muter ya, jadi Mas Yanto tidak apa-apa ya, nanti kalau misalnya teman-teman bingung atau masih perlu ada yang ditanyakan, tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Kalau enggak itu ya nanti hubungi Mas Yanto juga boleh, tidak apa-apa. Teman-teman bisa cari kontak Mas Yanto di video-video sebelumnya, dicari aja, di korek-korek ya, nanti ketemu nanti kontaknya. Oke, itu aja ya teman-teman. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.